Halo, selamat pagi murid-murid kelas 1. Apa kabarnya kalian? Miss berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan Miss Lia hari ini di pembelajaran tematik. Hari ini kita akan mempelajari tema yang baru, yaitu tema 8, mengenal peristiwa alam. Subtema yang pertama yaitu perubahan cuaca. Apakah kalian sudah menyiapkan buku tematik dan LKS tema 8-nya? Pasti sudah ya, Miss yakin pasti kalian sudah siap untuk belajar hari ini. Dan harus selalu kalian ingat, sebelum dan sesudah belajar, kalian harus selalu berdoa ya. Oke, mari kita mulai. Matahari terbit dari timur, di langit bersih dan ada sedikit awan. Keadaan langit di pagi yang cerah menandakan cuaca cerah. Nanti siang langit belum tentu cerah. Artinya cuaca hari ini dapat berubah-ubah. Perubahan cuaca diatur Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan agar kalian termasuk orang yang bersyukur. Nah, apakah kalian tahu apa itu cuaca? Ya, cuaca adalah keadaan udara pada waktu tertentu. Jadi, cuaca selalu berubah-ubah ya, tidak selalu sama. Tuhan menciptakan siang dan malam. Saat siang, matahari bersinar terang. Udara di siang hari terasa panas. Matahari adalah benda langit yang tampak di siang hari. Sebaliknya, saat matahari terbenam, udara malam terasa lebih dingin atau sejuk ya. Bintang dan bulan adalah benda langit yang tampak jelas di malam hari. Nah, kalian semua pasti sering melihat matahari ya saat siang hari. Ketika ada matahari, maka udara akan terasa panas. Berikutnya, mari kita mengenal aktivitas air. Aktivitas air merupakan kegiatan yang dilakukan di dalam air. Aktivitas air sangat menyenangkan untuk dilakukan. Berenang, bermain di pantai, dan mengenal air termasuk aktivitas air. Tapi kalian juga harus selalu hati-hati ya saat melakukan kegiatan aktivitas air. Tidak boleh bercanda saat berada di dalam air. Selanjutnya, mari kita membaca teks berikut. Tamasya ke pantai. Minggu pagi yang cerah, matahari tampak bersinar. Ayah mengajak Ana dan Ardi tamasya ke pantai. Ana sangat senang. Angin bertiup sepoi-sepoi. Banyak pohon kelapa di pantai. Burung-burung terbang di sekitar pantai. Ana mengajak Ardi bermain pasir di pinggir pantai. Mereka membuat rumah-rumahan dari pasir. Setelah puas bermain pasir, Ana ingin belajar berenang. Ana minta ayah untuk mengajari berenang. Ana sangat senang belajar renang di pantai. Ana dan ayah berpegangan saat ombak datang. Setelah ombak berlalu, Ana tertawa gembira. Ana sudah puas bermain pasir. Ana memberanikan diri bermain air di pantai. Ana masuk ke dalam air. Kakinya terendam air hingga lutut. Ana merentangkan kedua tangannya ke atas. Ana ingin menunjukkan bahwa ia berani berdiri di dalam air. Sesekali Ana menyiramkan air ke tubuhnya. Tubuh Ana menjadi segar setelah tersiram air. Ya, itu adalah cerita kegiatan Ana dan Ardi saat mereka pergi ke pantai. Kalian juga pasti pernah ya pergi ke pantai. Pasti kalian senang bermain air di sana. Tapi kalian tetap harus hati-hati ya. Jika ada ombak datang, kalian harus segera menghindar. Nah, selanjutnya mari kita menuliskan kosakata.
Kalian telah mengetahui indahnya pantai. Sekarang perhatikan beberapa kata yang terdapat di dalam kotak. Angin, ombak, berenang, tamasya, matahari, pasir. Gunakan kata-kata di atas untuk memberi keterangan suasana pada siang hari berikut. Yang pertama, ada gambar Ana sedang berenang, maka kata yang cocok adalah berenang. Kemudian ada gambar matahari, maka kata yang cocok adalah matahari. Nah, kalian tulis ya di buku tematik kalian, ada pada halaman 17. Kalian salin jawabannya. Lalu berikutnya di bawahnya juga ada gambar ombak. Kalian bisa menulisnya ombak. Lalu ada gambar keluarga Ana sedang tamasya. Ya, kalian bisa menulisnya. Berikutnya ada di halaman 18 ya, kalian bisa membaliknya. Ada gambar pantai. Kalian bisa menuliskan katanya yaitu angin, yang cocok dengan suasana pantai. Lalu ada Ana dan Ardi sedang bermain. Apakah mereka? Ya, pasir. Kata yang cocok adalah mereka sedang bermain pasir. Sudah lengkap semua? Kalian salin di buku kalian. Mari kita membaca teks berikut. Peristiwa siang dan malam. Rasti memiliki paman yang tinggal di pinggir kota. Rasti ingin mengajak Ana dan Melanie pergi ke sana. Pada hari Sabtu sore, mereka berangkat. Rumah paman ada di pegunungan. Suasana di sana sangat nyaman. Rasti dan teman-teman akan menginap semalam di sana. Mereka ingin menikmati udara sejuk di pegunungan, bermain di pinggir sawah, dan menikmati hangatnya sinar matahari. Pada malam hari, tampak bintang bertaburan di langit. Mereka sangat senang melihat pemandangan itu. Mereka sangat senang menginap di rumah paman. Ya, itu adalah cerita tentang Rasti dan teman-temannya ya. Pada sore hari, matahari mulai terbenam. Tandanya hari mulai malam. Saat malam hari, Rasti dan teman-teman ada di rumah. Mereka berkumpul di ruang keluarga. Paman ingin bercerita sambil mendendangkan lagu. Rasti, Ana, dan Melanie tidak sabar ingin segera mendengarkan. Paman mengajak mereka duduk di teras rumah. Bintang dan bulan tampak terang di langit. Suasana malam terasa sepi. Paman mulai bercerita dan mendendangkan lagu. Paman mendendangkan lagu burung hantu. Kalian pasti tahu ya lagu burung hantu. Kalian bisa melihatnya di buku tematik kalian pada halaman 6. Lalu kalian bisa menyanyikannya ya. Rasti, Ana, dan Melanie bermalam di rumah paman. Mereka tidur dengan nyenyak. Pagi-pagi sekali mereka bangun. Mereka akan menemani paman ke sawah. Sawah paman ditanami pohon padi. Pohon padi akan menghasilkan gabah. Jika digiling, gabah akan menjadi beras. Beras merupakan makanan pokok kita. Tahukah kalian, padi simbol kemakmuran bagi semua? Padi dan kapas adalah simbol sila kelima Pancasila. Bagaimanakah bunyi sila kelima Pancasila? Apakah kalian masih mengingatnya? Ya, bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian harus menghafalnya ya, lambang dan bunyi sila kelima. Selanjutnya, kalian bisa membuka buku tematik kalian pada halaman 8 dan halaman 9. Di sana ada tabel gambar peristiwa.
Ada nomor 1 sampai nomor 5. Gambar peristiwa dan juga keterangannya. Untuk nomor 1 sudah dijawab. Gambar matahari terbenam. Lalu yang nomor 2 adalah gambar bintang bertaburan di langit. Kalian bisa mengikuti jawaban Miss ya. Lalu yang ketiga adalah bulan purnama menyinari bumi di malam hari. Ya, itu adalah gambar bulan purnama berbentuk bulat seperti bola. Lalu nomor 4 ada gambar bulan sabit. Bulan sabit menyinari gelapnya langit di malam hari. Bulan sabit berbentuk seperti pisang ya. Kalian bisa melihatnya pada gambar. Selanjutnya untuk nomor 5 kalian bisa menjawabnya sendiri ya. Kalian lihat gambarnya lalu tulis keterangannya. Berikutnya mari kita mengingat tentang simbol-simbol Pancasila. Ada 5 simbol dari bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Tentunya kalian masih ingat ya bunyi kelima sila Pancasila. Miss yakin pasti ingat. Mari kita mengingatnya bersama-sama dengan membaca suara lantang. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalian harus hafal ya kelima sila tersebut. Padi dan kapas adalah kebutuhan utama semua masyarakat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Padi melambangkan makanan pokok yaitu beras ya, sedangkan kapas melambangkan sandang atau pakaian. Ini mencerminkan persamaan sosial, di mana tidak ada perbedaan dan kesenjangan sosial atau ekonomi antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, mari kita membaca teks tentang peristiwa siang hari. Kalian bisa membuka buku tematik kalian di halaman 19 dan 20 ya. Rasti pulang sekolah pada siang hari. Udara pada siang hari terasa panas. Angin bertiup sepoi-sepoi. Tiupan angin membuat udara terasa lebih sejuk. Ana mengajak teman-teman bermain sepeda. Ia sudah bisa naik sepeda. Ardi telah mengajari Ana naik sepeda. Banyak permainan yang bisa kalian lakukan pada siang hari. Jika panas matahari terasa menyengat, kalian bisa bermain di dalam rumah. Jika udara terasa dingin, kalian bisa bermain di luar rumah. Permainan apakah yang pernah kalian lakukan di dalam rumah? Permainan apakah yang pernah kalian lakukan di luar rumah? Nah, pasti kalian semua pernah melakukan banyak permainan, baik di dalam maupun di luar rumah ya. Kalian bisa menyebutkannya. Nah, di sini ada contohnya. Saat matahari bersinar atau cuaca cerah, kalian dapat melakukan kegiatan di luar rumah, yaitu bisa bermain bola, bermain sepeda, ataupun bermain ke taman di sekitar rumah ya, karena cuaca sangat cerah. Lalu jika cuaca mendung ataupun akan turun hujan, kalian harus bermain di dalam rumah, seperti bermain congklak pada gambar, ataupun untuk cewek-cewek bisa bermain boneka. Kalau yang laki-laki juga bisa bermain mainannya di rumah ya. Nah, selanjutnya kalian bisa melihat di buku tematik kalian pada halaman 21. Ada tugas memberikan tanda centang permainan yang dilakukan di luar rumah dan tanda X untuk permainan yang dilakukan di dalam rumah. Kalian bisa melihat gambarnya ya.
itu dia sedang berada di dalam atau di luar rumah. Kalian hanya tinggal memberikan tanda checklist atau tanda silang. Diingat, checklist untuk permainan di luar rumah, sedangkan tanda silang untuk permainan di dalam rumah. Nah, di sini Miss Lia sudah membantu kalian untuk menjawabnya. Apakah sama jawaban Miss dengan kalian? Berikutnya, mari kita belajar melakukan pengukuran panjang. Tali layang-layang Ahmad lebih panjang daripada tali layang-layang Wayan. Ayo kita ukur panjang tali layang-layang Ahmad. Kita juga akan mengukur panjang tali layang-layang Wayan. Ahmad dan Wayan mengukur panjang tali layang-layang menggunakan jengkal tangan. Nah, apakah kalian masih mengingatnya? Pengukuran satuan tidak baku menggunakan anggota tubuh, salah satunya yaitu jengkal. Mengukur jengkal adalah dari ujung jempol sampai ujung kelingking kalian. Nah, di sini Ahmad dan Wayan mengukur panjang tali layang-layangnya. Ahmad telah mengukur panjang tali layang-layang punya Ahmad. Ternyata panjangnya 15 jengkal Ahmad. Kemudian Ahmad juga mengukur panjang tali layang-layang Wayan menggunakan jengkal Ahmad ya. Didapat 11 jengkal Ahmad. Maka hasil pengukuran Ahmad adalah sebagai berikut. Yang pertama, panjang tali layang-layang Ahmad sama dengan 15 jengkal Ahmad. Yang kedua, panjang tali layang-layang Wayan sama dengan 11 jengkal Ahmad. Nah, 15 dan 11. Siapakah yang lebih panjang? Ya, kesimpulan yang ketiga adalah tali layang-layang Ahmad lebih panjang daripada tali layang-layang Wayan. Nah, kalian juga bisa mengukur benda-benda yang ada di rumah kalian ya, menggunakan ukuran satuan tidak baku. Ayo mencari tahu. Kalian telah melakukan pengukuran. Dalam pengukuran menggunakan alat ukur. Hasil ukur harus disertai dengan satuan. Apakah panjang jengkal kalian sama dengan panjang jengkal teman? Panjang jengkal kalian mungkin sama dengan panjang jengkal teman. Akan tetapi panjang jengkal kalian mungkin tidak sama dengan panjang jengkal teman. Pasti jarinya berbeda-beda ya. Ada yang panjang, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, jengkal disebut sebagai satuan panjang tidak baku. Gambar berikut adalah contoh satuan tidak baku. 1 depa, 1 jengkal, 1 telapak kaki, dan 1 langkah. Berikutnya mari kita mengukur berapakah panjang ikat pinggang kalian. Kalian bisa melihat pada gambar ya, ikat pinggang diukur dengan pensil dan juga jengkal. Panjang ikat pinggangku sama dengan bla 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 pensil. Kalian bisa menghitung jumlah pensilnya. Ya, ada 8. Lalu panjang ikat pinggangku sama dengan bla 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 jengkal. Kalian juga bisa menghitung jumlah jengkalnya. Ya, ada 10 jengkal. Lalu untuk nomor 2, kalian bisa menjawabnya sendiri ya. Berapakah panjang tali sepatu kalian? Kalian bisa mengukurnya di rumah. Kira-kira berapa panjang tali sepatu kalian berdasarkan jengkal kalian. Lalu ada juga berdasarkan korek api. Kalian tinggal menghitungnya ya. Mengamati simbol Pancasila. Kalian bisa melihat ya, simbol padi dan kapas, yaitu simbol sila kelima Pancasila. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian harus bersikap hati-hati. Misalnya dalam membagi tugas kelompok, kalian harus hati-hati agar bisa adil. Bersikaplah adil kepada teman-teman. Kalian harus selalu berbuat baik kepada sesama. Sikap adil sesuai dengan sila kelima Pancasila. Simbol sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Kapas melambangkan kelembutan dan kebaikan. Warna putih melambangkan kebenaran. Selanjutnya, mari kita membaca tentang aktivitas air di pagi hari.
Pagi ini matahari bersinar cerah. Ahmad mengajak teman-teman bermain bersama. Mereka akan bermain di kolam renang. Mereka akan bermain air agar tubuh terasa segar. Ahmad mengganti pakaiannya. Kemudian, mereka melakukan pemanasan sebelum masuk ke kolam renang. Apakah yang akan dilakukan Ahmad dan teman-teman? Perhatikan beberapa gambar berikut. Ahmad masuk ke dalam kolam renang. Ahmad berdiri di dalam kolam renang. Gambar pertama ya. Kemudian gambar kedua, Ahmad mencoba membungkuk. Kepalanya masuk ke dalam air selama hitungan 1, 2, dan 3. Lalu Ahmad berdiri kembali. Nah, apakah kalian pernah melakukan seperti Ahmad? Menyelam di dalam air, menahan napas ya. Malam hari langit tampak gelap. Jika kita memandang langit di malam hari, kita akan melihat bulan dan juga bintang-bintang bertaburan di langit. Saat itu langit malam tampak lebih indah. Lagu Bintang Kecil menceritakan tentang indahnya langit malam karena bintang-bintang bertaburan. Pasti kalian pernah menyanyikan lagu Bintang Kecil ya. Selanjutnya, kalian bisa membuka buku tematik kalian pada halaman 37. Ayo berlatih membuat cerita dari gambar. Kalian telah menyanyikan lagu Bintang Kecil. Apakah kalian senang dengan lagu itu? Sekarang, ayo membuat cerita. Cerita dapat kalian tulis berdasarkan gambar berikut. Sudah tertulis ya, nomor 1 sampai dengan nomor 4. Yuk, dengarkan ceritanya ya. Saat malam tiba, Rasti sedang memandang langit melalui jendela ruang tamunya. Tampak bulan sabit di langit gelap. Kemudian ibu memanggilnya dan mengajaknya makan malam bersama keluarga. Setelah makan malam, Rasti mengulangi kembali pelajaran hari ini didampingi oleh ayah dan ibu. Setelah belajar, kemudian Rasti tidur malam. Berikutnya peristiwa siang dan malam. Siang hari cerah, Ana sangat gembira. Ana mengajak teman-teman bermain petak umpet. Matahari bersinar cerah. Cuaca cerah menambah semangat Ana mencari teman-teman yang bersembunyi. Nah, gambar langit cerah ditandai dengan matahari ya. Malam hari bertabur bintang. Malam terlihat cerah. Ana duduk di halaman rumah. Bulan menyinari gelapnya malam. Bintang bertaburan di langit yang gelap. Angin bertiup pelan. Udara terasa sejuk. Nah, langit cerah di malam hari ditandai dengan bintang yang bertaburan di langit. Selanjutnya, kalian bisa membuka buku tematik kalian pada halaman 43. Menemukan peristiwa yang sesuai dengan cara mencocokkan gambar dengan teks yang sesuai. Kalian bisa membaca teksnya lalu mencocokkan dengan gambarnya. Hanya tinggal menghubungkan tarik garis ya. Ada 5 gambar dan 5 bacaan. Selamat mengerjakan. Alat ukur tidak baku adalah alat ukur yang tidak ditetapkan secara ilmiah, namun digunakan karena kebiasaan saja. Misalnya digunakan untuk mengukur panjang suatu benda tanpa menggunakan alat ukur baku seperti penggaris ataupun meteran. Nah, contoh alat ukur tidak baku antara lain depa, mengukur sepanjang tangan kalian. Kemudian ada jengkal, mengukur dari jempol sampai kelingking. Lalu ada pengukuran menggunakan telapak kaki, 1 telapak kaki dan selanjutnya. Juga ada pengukuran menggunakan langkah kaki kalian. Misalnya mengukur ruangan, kalian bisa melangkahkan kaki kalian lalu menghitungnya. Mengukur panjang lapangan. Siang ini agak mendung, matahari tidak terlalu terik. Angin bertiup sepoi-sepoi, udara tidak terasa panas.
Ana mengajak teman-teman bermain di lapangan. Mereka bermain sambil mengukur panjang lapangan. Bagaimanakah cara mengukur lapangan? Ana mengukur panjang lapangan dengan tongkat. Ahmad mengukur panjang lapangan dengan langkah. Melani mengukur panjang lapangan dengan depa. Mereka mengukur panjang lapangan dengan satuan tidak baku. Ya, itu adalah cara mengukur Melani dengan teman-temannya ya. Mereka mengukur lapangan dengan menggunakan satuan tidak baku. Ya, itulah pembelajaran tematik kita hari ini. Subtema 1, tema 8. Semangat selalu belajarnya ya. Kalian harus rajin membaca buku tematik dan LKS-nya. Sekian pembelajaran tematik kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran tematik berikutnya. Terima kasih.